Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba berdiskusi membahas tentang bibit cabutan semacam ini teman-teman, yang biasanya tumbuh-tumbuh di dekat batang kelapa sawit yang berondolannya itu jatuh dan tumbuh-tumbuh semacam ini. Nanti kita akan membahas teman-teman bagaimana jika kita menanam bibit semacam ini. Apa yang kita dapatkan nanti, apakah kemungkinan yang terjadi. Oke, itu yang akan kita fokuskan di video kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi informasi kepada teman-teman semua bahwa di daerah kami ini memang hampir 70% masih menggunakan bibit cabutan semacam ini. Dan nanti kita akan membahas bagaimana kalau seandainya kita juga ikut menanam bibit semacam ini. Oke teman-teman, jadi perlu kita ketahui bahwa kelapa sawit kalau kita bagi menurut ketebalan cangkangnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada jenis dura. Nah, dura ini adalah jenis kelapa sawit yang ketebalan cangkangnya itu sangat tebal, sehingga biasanya buahnya itu berat dan biasanya orang sebut dengan buah batu. Yang kedua adalah jenis Pisipera. Nah, Pisipera ini adalah kebalikan dari dura, yakni di mana ketebalan cangkangnya itu sangat tipis sekali. Sebaliknya daging buahnya itu sangat tebal, dan jenis ini adalah buah yang ringan sekali teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah silang antara dura dan Pisipera, yakni menghasilkan tenerana. Tenerana inilah yang kita biasanya beli di balai-balai benih, karena biasanya balai benih itu menyilangkan antara Pisipera dengan dura. Dan perlu kita ketahui bahwa jenis dua tadi yang saya sebutkan yang di awal itu adalah dura dan Pisipera, ini adalah jenis yang tidak unggul teman-teman. Mengapa tidak unggul? Karena buahnya itu sedikit. Buahnya itu sedikit dan tentu sangat merugikan untuk petani. Dan jenis tenera ini adalah bibit unggul yang tentunya sudah disilangkan antara dura dan Pisipera tadi. Nah, untuk jenis semacam ini teman-teman perlu kita ketahui bahwa menurut hukum Mendel, menurut hukum persilangan, nanti akan menghasilkan kemungkinan 25% dura dan juga 25% Pisipera. Artinya ketika kita menanam bibit semacam ini, 50% kita akan mendapatkan bibit unggul. Dan 50%-nya lagi kita akan mendapatkan bibit yang tidak unggul, yakni gabungan dari Pisipera dan dura tadi, yang masing-masing 25%. Nah, itu yang harus kita ketahui teman-teman. Jangan kita berpikir bahwa ini sangat murah, sangat mudah didapatkan sehingga kita memilih bibit semacam ini. Kalau seandainya memang kita tidak mempunyai modal ataupun mempunyai dana untuk membeli bibit unggul, ya mau tidak mau kita juga bisa melakukan atau memilih bibit ini. Tapi kalau menurut saya kita paksa lah bagaimana caranya kita bisa membeli yang bibit unggul. Karena apa? Yang namanya kelapa sawit teman-teman ini bukan tanaman bulanan tapi tanaman tahunan, yang biasanya tentu kita akan ambil hasilnya itu sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau seandainya mungkin hanya kita ambil 1 atau 2 kali saja hasilnya, ya tidak apa-apa mungkin kita menggunakan bibit yang tidak unggul atau semacam ini. Tapi kalau sudah kita nanti akan ambil sampai berpuluh-puluh tahun, itu sangat merugikan sekali teman-teman. Tentu walaupun harganya murah, walaupun harganya ini artinya gratis juga, mudah didapatkan, tapi kita lihat nanti bagaimana ke depannya teman-teman. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa berpikir yang logis tentang walaupun ini murah sekali, tapi kita harus pikirkan juga jangka panjangnya. Karena yang namanya kelapa sawit ini bukan 1-2 kali saja kita panen, tapi kita akan panen sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, itu yang harus kita pikirkan teman-teman. Kita harus mengorbankanlah sedikit. Kita harus mengorbankan biaya, walaupun kita rugi di awal, tapi nanti insya Allah nanti kita akan menuai hasilnya nanti di kemudian hari. Itu adalah saran saya teman-teman, pendapat saya. Dan mungkin memang masih banyak petani yang belum sadar tentang bibit unggul.
Dan tentunya juga mudah-mudahan dari video ini bisa tersadarkan, karena memang bibit unggul itu tentu mempunyai potensi penghasilan yang jauh sekali lebih besar daripada yang bibit yang tidak unggul semacam ini, teman-teman. Memang kita lihat penampakannya ini bagus sekali, tapi di sisi kebagusannya ini kita lihat ada 50% kemungkinan bibit yang tidak unggul yang kita dapatkan, yakni 25% Dura dan 25% Pisipera. Dan kita lihat teman-teman, ini contohnya, ini semua adalah bibit-bibit yang tidak unggul. Kita lihat penampakannya, buah-buahnya ini tidak ada sama sekali. Kita lihat penampakannya. Dan ini sebagai renungan untuk kita, jangan sama sekali menanam bibit-bibit abal-abal, bibit asal-asalan, karena nanti kita akan tuai sendiri hasilnya, teman-teman. Kita lihat penampakan buahnya ini, sama sekali belum ini. Jadi inilah yang menjadi renungan kita, teman-teman, tentang pemilihan bibit. Kita rugi di awal dulu tidak apa-apa, kita membeli bibit yang mahal-mahal tidak apa-apa. Karena apa? Kita akan menuai hasilnya sampai puluhan tahun. Nah, kita lihat penampakannya ini. Ini semua bibit abal-abal, teman-teman. Nah, kita lihat penampakannya. Ini real ini. Ini real, ini nyata. Jadi memang mungkin ada teman-teman yang mengatakan bahwa bibit cabutan itu bagus, tapi memang kalau di atas 6 tahun kita lihat buahnya tidak ada sudah. Memang kalau di usia-usia 3 tahun sampai 6 tahun itu biasanya bagus, teman-teman. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun sampai 10 tahun itu sudah drop sekali. Dan lama treknya, teman-teman. Kita lihat penampakannya. Ini mungkin bisa menjadi rujukan kita, bisa menjadi renungan kita sebagai petani pemula tentang pemilihan bibit. Kita beli bibit yang paling super, yang paling mahal. Nah, kita lihat ini ada beberapa buahnya, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini adalah kondisi real yang menggunakan bibit abal-abal, teman-teman, yang usianya sudah di atas 6 tahun. Nah, kita lihat penampakannya. Memang kalau di usia 3 sampai 6 tahun masih bagus, teman-teman. Tapi kalau sudah di usia di atas 6 tahun sampai 10 tahun itu sangat drop sudah. Nah, kita lihat penampakannya. Jadi memang di tempat kami ini belum pada sadar semua tentang bibit unggul ini. Dia berpikir bahwa bibitnya itu sangat mahal sekali. Per butir malah sampai 11.000 sampai 12.000 sampai 13.000. Dia tidak berpikir jangka panjangnya. Itulah yang harus kita sama-sama pertimbangkan, teman-teman, tentang memilih bibit. Pilihlah bibit unggul, pilihlah balai benih yang unggul, karena di balai benih itu sudah melalui riset panjang, sudah melalui penelitian yang sangat panjang, teman-teman. Jangan kita masih menggunakan teknik tradisional. Nah, ini kita lihat penampakan buahnya ini. Kita lihat penampakannya, teman-teman. Ini banyak yang pondang-pondang itu sana. Kita lihat penampakan buahnya tidak ada sama sekali. Nih. Oke, mungkin itu saya, teman-teman, sebagai renungan kita untuk kita semua tentang bagaimana pemilihan jenis bibit menggunakan bibit kentosan atau cabutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.